Luar biasa apa yang Tuhan Yesus persiapkan atas hidup kita semuanya. Begitu komplit, begitu sempurna dalam kehidupan kita. Bagi kita anak-anak di dalam Tuhan Yesus, Dia merancangkan bahwa kita menjadi pribadi-pribadi, anak-anaknya, orang-orang percayanya, murid-muridnya yang tidak mudah terombang-ambingkan dengan segala bentuk pemahaman, dengan segala bentuk informasi, dengan segala bentuk pengetahuan, dengan segala bentuk sistem yang membuat kita ini tidak stabil, yang membuat kita stagnasi, yang membuat kita tidak bertumbuh, yang membuat kita tidak berbuah, yang membuat kita tidak maksimal. Padahal Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita semuanya, begitu luar biasa pengorbanannya, begitu luar biasa apa yang Dia berikan, apa yang dipercayakan, apa yang diperlengkapi atas kehidupan kita. Begitu luar biasa. Jangan menyerah, jangan anggap dirimu biasa-biasa. Secara jasmani engkau biasa, tetapi ada Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu yang membuat hidupmu itu berbeda. Engkau manusia yang luar biasa karena ada roh Tuhan, karena ada kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-10 dikatakan bahwa orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rancangan Tuhan tidak sampai di situ saja, tidak sampai dengan hati percaya, tidak sampai dengan mulut mengaku Yesus Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat, Tuhan penguasa tunggal, Raja atas kehidupan kita. Tapi Dia menginginkan agar kita tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Maksudnya apa? Dalam perjalanan kehidupan kita, ada musim, ada fase di mana kita mengalami mungkin tantangan, ujian. Ada di persimpangan, ada mungkin di perempatan di mana kita kebingungan. Harus memilih jalan kanan kah, jalan kiri kah, tetap berjalan kah, tetap lurus kah, apakah harus berhenti, memulai dan segala sesuatunya. Tapi ternyata Tuhan sangat luar biasa. Dia menginginkan bahwa kita tidak bergantung dari pemahaman-pemahaman sistem dunia yang penuh dengan keakuan, yang penuh dengan keegoan, yang penuh dengan pandangannya sendiri, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan pengetahuan, yang mengandalkan yang lain. Tuhan telah mempersiapkan, yaitu dirinya sendiri. Oleh sebab itu Dia berkata bahwa orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus, Dia juga berkata supaya kita tetap di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dari ayat-ayat yang ada ini dikatakan bahwa hendaklah kita berakar di dalam Tuhan Yesus. Sesuatu yang berakar di dalam Tuhan Yesus, sesuatu yang ada di bawah tanah, sesuatu yang tidak ada di atas permukaan, sesuatu yang tidak dilihat, tetapi sesuatu yang sangat vital, sangat penting, sangat esensi dalam pertumbuhan rohani kita. Sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi sesuatu itu bekerja di dalam kehidupannya kita. Nah, Tuhan berkata hendaklah kita berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita merenungkan akan pribadinya, karyanya, salibnya, kehendaknya, karakternya. Kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan Yesus dari kesehari sepanjang hari. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang ada di dalam akar. Nah, Tuhan berkata agar kita berakar dalam Yesus. Tidak sampai di situ saja, agar kita dibangun di dalam Yesus. Yesus telah menjadi fondasinya, tetapi sesuatu apa yang akan dibangun di atas fondasi pun harus bersumber, berpusat daripada pribadi Kristus, kehendaknya akan pemerintahannya. Kalau tidak, maka bahan-bahan bangunan yang akan dibangun di atas dasar fondasi Yesus akan rapuh dengan ujian, akan rapuh dengan segala tantangan, akan rapuh dan goyah dan mudah hancur dengan segala keadaan pada masa-masa akhir ini. Tapi tidak sampai di situ saja, dikatakan hendaklah engkau bertambah teguh di dalam Tuhan Yesus. Engkau bukan cuma dibangun di atas Tuhan Yesus, tapi engkau bertambah teguh, mengalami pertumbuhan yang semakin kuat. Pernikahanmu dikuatkan di dalam Tuhan Yesus. Finansialmu dari waktu ke waktu dipulihkan, dikuatkan dalam Tuhan Yesus. Dan juga dikatakan dan semua area lain, pelayanan dan sebagainya. Demikian juga kita berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkata bahwa kita bukan cuma berakar, dibangun, bertambah kuat, tapi berlimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya apa? Supaya kita tidak goyah, kita tidak terombang-ambingkan, tidak mengalami kebingungan. Mengapa ini, mengapa itu, mengapa ini, mengapa itu. Kita tahu bahwa kepusatan hidup kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Teruslah renungkan pribadinya Yesus.